Halo semua, selamat datang di channel YouTube Support. Krisis populasi tengah dialami oleh beberapa negara di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Negara-negara seperti Cina dan Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk yang signifikan karena angka kelahiran yang rendah. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan penanganan dari pemerintah hingga perubahan pola pikir masyarakat yang mulai enggan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, berikut kami telah merangkum beberapa negara di dunia yang mengalami krisis populasi. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan kembali agar terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, agar memotivasi kami untuk terus membuat video yang bermanfaat. 1. Cina. Cina dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah mencapai 1,4 miliar jiwa pada 2022. Meski begitu, dalam 60 tahun belakangan, Cina dikabarkan tengah menghadapi krisis populasi, karena turunnya jumlah angka kelahiran dan meningkatnya angka kematian. Kebijakan pemerintah Cina memberlakukan program satu anak disebut menjadi salah satu penyebab utama menurunnya populasi di negara ini. Ingin hidup bebas, banyak wanita di Cina lebih memilih fokus pada karir dan pribadi mereka, daripada membangun sebuah keluarga. Sedangkan para pria menghadapi beban yang luar biasa karena wanita akan menuntut keamanan finansial dari mereka, dan pada akhirnya mereka tidak ingin menikah. Biro Statistik Nasional di Cina melaporkan bahwa populasi di sana turun menjadi 1,412 miliar di tahun 2022, dari 1,413 miliar pada 2021. Semakin berkurangnya populasi ini bisa membuat masa depan Cina sebagai raksasa ekonomi dunia terancam. Seperti diketahui, Tiongkok adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sementara pemerintah Cina bergulat dengan populasi warganya yang sudah menua, India bisa saja mengambil alih posisi sebagai negara terpadat di dunia. 2. Jepang. Jepang dalam beberapa tahun belakangan berjuang menangani krisis populasi di negaranya. Fenomena yang juga dikenal dengan resesi seks ini membuat pihak pemerintah Jepang memutar otak dengan sangat keras untuk menaikkan jumlah populasi penduduknya. Di seluruh Jepang, hampir 1,5 juta orang memilih mengisolasi diri dari masyarakat, menjalani kehidupan tertutup yang sebagian besar terkurung di dalam tembok rumah mereka, alias hikikomori. Beberapa hanya keluar untuk membeli bahan makanan atau untuk kegiatan sesekali. Sementara yang lain bahkan tidak meninggalkan kamar tidur mereka. Hal ini dikatakan yang menjadi penyebab turunnya angka populasi negara ini. Selain itu, banyak warga Jepang enggan memiliki anak karena biaya hidup tinggi, ruang terbatas, hingga kurangnya bantuan pengasuhan anak. Sebagai informasi, populasi Jepang terus menurun sejak ledakan ekonomi tahun 1980. Dengan tingkat kesuburan dan jumlah kelahiran tahunan jatuh ke rekor terendah baru beberapa tahun berturut-turut. 3. Korea Selatan. Korea Selatan saat ini tengah dihantui oleh resesi seks atau penurunan populasi manusia. Hal itu karena warga Korsel menolak untuk memiliki keturunan. Tak hanya enggan menikah, warga Korea Selatan yang sudah berumah tangga juga enggan memiliki keturunan atau hamil. Selain itu, budaya kerja tinggi juga mempengaruhi kaum muda negara ini untuk berkencan. Dalam sepekan jam kerja di Korea Selatan bisa mencapai 68 jam. Pada tahun 2017 lalu, rata-rata jam kerja warga Korea Selatan bahkan mencapai 2024 jam per tahun. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Korea Selatan memangkas jam kerja menjadi 52 jam. Hal ini bertujuan agar warga Korea Selatan mempunyai waktu untuk kehidupan pribadinya. Namun sepertinya hal itu juga tidak berdampak apapun, mereka tetap enggan untuk sekedar berkencan. 4. Italia.
Tak hanya negara di Asia, negara barat seperti Italia juga menghadapi permasalahan populasi berat. Beberapa daerah di Italia memutuskan untuk menawarkan insentif untuk pendatang yang mau datang dan tinggal di wilayahnya. Salah satunya adalah kota kecil bernama Candela yang menawarkan uang sebanyak 800 euro atau 12,9 juta rupiah untuk lajang, 1.300 euro atau 21 juta rupiah untuk pasangan, sedangkan 2.000 euro atau 32,3 juta rupiah untuk keluarga. Syarat untuk mendapatkan dana tersebut adalah harus menyewa properti di Candela dan menjadikannya tempat tinggal utama. Namun, pendatang juga harus memiliki penghasilan setidaknya 7.500 euro atau 121,3 juta rupiah per tahun. Apakah Anda tertarik untuk pindah ke sana? Lima, Yunani. Selain Italia, Yunani juga menjadi negara Eropa yang harus menghadapi permasalahan populasi cukup besar. Yunani sudah mengalami penurunan populasi semenjak 2015 lalu dan diprediksi akan terus berlanjut. Jumlah penduduk Yunani menurun dari sebelumnya 11,23 juta menjadi 10,42 juta hanya dalam waktu 15 tahun. Pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, dan pengangguran perempuan disebut menjadi beberapa faktor penyebabnya. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa daerah di Yunani menawarkan insentif untuk pendatang yang mau menetap. Gereja Ortodoks di Pulau Antikitera akan memberikan sebidang tanah dan uang 500 euro, atau 8,1 juta rupiah per bulan selama 3 tahun bagi pendatang jika tinggal di sana. Nah, kalau dikasih gratis bisa kita pertimbangkan nih guys untuk pindah ke sana. 6. Spanyol. Beberapa daerah kecil di Spanyol juga mengalami masalah penurunan populasi. Banyak warganya yang berusia masih muda memutuskan untuk tinggal di daerah perkotaan. Beberapa daerah seperti Ponga, sebuah desa kecil di pegunungan utara Spanyol, bahkan sampai menawarkan pasangan muda uang sebesar 3.000 euro atau 48,5 juta rupiah bagi yang mau pindah ke sana selama 5 tahun. Jika selama tinggal di Ponga dan memiliki anak, pasangan tersebut akan mendapat tambahan 3.000 euro per anak. Bagaimana jika hal ini diterapkan di Indonesia? Apakah Anda tertarik? 7. Amerika Serikat. Amerika Serikat juga termasuk ke negara yang mengalami krisis populasi. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat bahkan menawarkan sejumlah uang untuk para pekerja yang mau tinggal di negaranya. Misalnya saja di negara bagian Oklahoma. Di sana mereka menawarkan hibah hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 147 juta rupiah kepada para pekerja jarak jauh untuk dapat tinggal dan bekerja di sana. Selain di negara bagian tersebut, ibu kota Kansas juga menawarkan dana hingga 15.000 dolar atau setara dengan 221,3 juta kepada para pendatang baru yang akan tinggal dan dipekerjakan di wilayahnya atau bekerja jarak jauh. Untuk mendapatkan uang tersebut, para pelamar harus membuktikan bahwa mereka sudah menyewa atau membeli properti di kota tersebut serta menjadikannya sebagai tempat tinggal utama.